Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak PCM Nerden, juga jajarannya, para pengurus pesantren, para hadirin semuanya, para santri-santri sekalian yang kami hormati. Sebuah kebahagiaan bagi saya bisa turun gunung. Nah, turun gunung beneran ya, karena saya itu tinggalnya di gunung. Makanya ketika bapak-bapak yang dari Merden ke tempat kami kaget, ternyata jalannya itu naik, nggak cuma naik, belok, mending nggak cuma belok, kanan kirinya jurang. Kalau salah belok masuk jurang. Makanya sambil naik itu sambil gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takut ada apa-apa. Dan karena di atas gunung naik ada awan tuh, sampai ke atas ternyata bersama dan awan, bareng sama awan, saking tingginya. Siang-siang kedinginan, Pak, hawanya dingin ya. Padahal siang. Kalau di tempat saya di Tretep, orang siang-siang pakai jaket biasa, memang udaranya dingin ya. Pas ke kamar mandi hendak wudhu, airnya kayak es. Karena dingin. Air langsung dari sumbernya, dari mata air, dingin tapi segar. Langsung bisa diminum, segar. Negeri di atas awan. Nah, nanti silakan kalau yang mau main ke sana. Nah, saya tahun 93, saya di Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Belajar di Mu'alimin sampai 96, sanawiyah selesai ke Aliyah di Mu'alimin 2 bulan. Setelah itu dari Mu'alimin 2 bulan lari ke Mesir. Ini ada yang ingin ke Mesir nggak? Coba angkat tangan yang ingin ke Mesir. Wih, banyak. Kok banyak ceweknya, yang cowoknya, yang santri putranya nggak pengen ke Mesir? Malah santri putri semua. Yang putra nggak ada yang mau ke Mesir? Oh, sedikit, banyak putrinya. Iya. Tahun 96 pergi ke Mesir. Ngapain ke Mesir? Lanjut belajar aliyah di sana. Lu kok ilmunya apa nang kono penak? Guru-gurunya luar biasa, alim ulamanya luar biasa. Jur kerasan, lanjut di aliyah. Di mana kuliahnya 4 tahun. 4 tahun di sana, wah kok penak. Ngajinya penak, di masjid banyak pengajian, pesantren-pesantren yang diasuh para kiai banyak, ilmu luar biasa, buku-buku murah. Buku itu di sana, kalau di Indonesia 70.000 dapat 1 buku, sana 70.000 bisa dapat banyak buku. Makanya saya pulang tuh membawa banyak buku, 40-an kartun Marlboro besar buku. Ya, buat perpustakaan pribadi. Mumpung nang kono murah buku. Kalau di Indonesia mahal. Selesai kuliah S1, kok penak. Lanjut S2 nih. Temen di Mesir. Penak. Ya ini akeh kok ngaji ke enak. Wah, nang Mesir larang. Luar negeri ndak iso luar negeri. Wong saya tinggalnya di negeri di atas awan aja bisa ke Mesir. Oh, apalagi yang di sini mesti lebih bisa. Ya, amin.
Iya, fasilitasnya lebih mudah kalau di sini. Kalau kita di sana susah. Tapi bisa. Syaratnya satu kok. Ke Mesir itu syaratnya satu, nggak banyak. Apa itu? Kemauan. Kalau ada kemauan mesti bisa. Wah, larang nih. Di Mesir itu SD, TK sampai S3 gratis. Gratis. Nggak usah bayar. Uang PSBB nggak ada, uang PSBB. Uang masuk uang gedung, orang uang gedung. Gratis. Wah, nanti hidupnya mahal. Di sana buncis, atau buncis ya ada buncis. Harganya berapa? 4.000, 5.000 buncis. Beras harganya berapa? 10.000 sekilo, 11.000. Loh, podo dengan Indonesia? Murah di sana ya. Mau beli apa? Tomat 3.500 sekilo, 4.000. Aku ngerti, ya saya tahu, saya kerja aja ke pasar belanja. Iya. Buah anggur di sini 60.000, di sana berapa? 7.000, 10.000 dapat sekilo, makan kenyang. Sekilo makan sendiri anggur murah meriah, ya kan? Hidupnya murah. Sing ronda larang tempat tinggal sekarang memang agak mahal, tapi masih terjangkau. Teman-teman saya itu dengan uang 1 juta rupiah, cari aman lah 1,5 juta. Sudah bisa bayar kos, sudah bisa makan, bisa transportasi, bisa beli buku diktat. Kok bisa? Bisa. Di mana itu? Di Mesir. Enak di Mesir? Ya enak. Belajar agama, dibimbing para ulama besar, langsung di sumbernya, luar biasa. Yang namanya Al-Azhar umurnya udah berapa tahun? 1000 tahun lebih. Didirikan tahun berapa? 973 Masehi. Oh, Indonesia nang di tahun itu ya? Zaman kerajaan apa ya waktu itu ya? Sebelum Majapahit itu. Majapahit kan 1200-an. Zaman kerajaan Galuh kali ya, atau zaman Mataram kuno. Itu Universitas Al-Azhar sudah ada, udah tua. Makanya kiainya banyak. Jadi ilmu itu indah. Karena ilmu itu menjadi sumber bekal kita di dalam mengarungi kehidupan. Dulu banget, kapan bos begini polos? Dulu banget. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam, dikasih tugas Nabi Adam itu. Apa tugas Nabi Adam itu? Membangun peradaban di muka bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah itu maksudnya orang yang bisa ngurus bumi, yang bisa dagang, yang bisa bangun gedung, yang bisa buat pesawat, yang bisa buat HP, yang bisa buat komputer. Ini jailu fil ardi khalifah, di muka bumi. Rapat konferensi dipanggil. Siapa yang dipanggil? Seluruh malaikat dipanggil. Untuk apa? Diajak rapat. Ada satu makhluk yang bernama iblis. Iblis ini dulunya jin tapi soleh umum. Nek sholat paling ngarep. Jin iblis itu. Ibadahnya luar biasa. Maka mendapatkan undangan khusus VIP. Undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa? Rapat Allah dengan para malaikat, dengan iblis satu. Kata Allah, saya akan menciptakan khalifah, menciptakan makhluk baru di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ngapain membuat makhluk baru? Sudah ada kita. Kita yang suka bertasbih kepadamu, kita yang suka beribadah padamu, ngapain buat makhluk baru? Mending nggak usah, cukup kita aja.
paling kalau membuat manusia, membuat makhluk baru, kerjaannya paling nanti kelahi tok, gelut tok, tawuran, nggak usah buat makhluk baru. Tapi dijawab Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu, kata Allah. Saya lebih tahu daripada engkau. Akhirnya manusia baru itu, makhluk baru itu yang kemudian disebut dengan manusia, mulai diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Iblis lihat, Allah mulai menciptakan dari tanah, biasa diinjek-injek, mulai dibuat kepalanya, perutnya, kakinya, tangannya. Satu sebul. Nah, jadilah Nabi Adam. Sebelumnya itu iblis sudah lihat tuh, bentuk kerangka manusia yang dibuat di tanah itu, lihat. Iblis itu sudah mulai, padahal sebelumnya solehnya minta ampun iblis itu. Soleh banget. Sampai ketika rapat mendapatkan undangan khusus VIP, lainnya malaikat, iblis tok yang dapat dari bangsa jin. Nggak ada bangsa jin yang dapat undangan khusus lain iblis. Tapi ketika Allah hendak menciptakan yang makhluk baru yang namanya manusia ini, iblis mulai lirak-lirik. Sopo bentuk sikil luru, matani luru, nono sunguni. Wah, nah iblis kan konon ada sungunya. Peodus. Nono sunguni ditendangi, mau lewat hidung masuk iblis sih. Iblis kan bentuknya apa? Kayak uap, kayak asap. Wah, betul lihat belakang. Mau boleh belakang keluar lihat telinga. Iblis kurang ajar. Boneka Nabi Adam ditendangi. Oh, makhluk opo gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya kepada Adam di mana? Di surga. Ketika ditiupkan masuk apa? Ketika rohnya mulai masuk ke tubuh, baru sampai apa kepala sudah bisa nengok-nengok. Indahnya surga, masya Allah. Turun, tangan mulai gerak sampai ke perut. Baru sampai ke perut ini lihat surga itu sudah pengen makan aja. Sudah wah luar biasa. Dia belum sampai kaki, belum bisa jalan tapi lah itu apa? Sifat manusia. Menungso kesenengin dunia lah gampang iki ngono lho. Nek urusan api-api buah, makanan opo guys. Wah, sampai kemudian sampai ke bawah. Dipanggil sama Allah, hai Adam, kau tunggu dulu sebentar. Jangan buru-buru kemana-mana. Kamu sekarang sudah saya cipta, sudah tak training sih. Saya kasih tahu dulu. Istilahnya itu kalau bahasa pesantren, visi misi menciptakan Nabi Adam. Nah, tujuannya apa kok tak ciptakan nih? Supaya engkau tahu di sini tuh nanti ngapain, di dunia itu kamu ngapain, biar nggak kanan kiri nggak tahu arah. Kasih tahu. Sini kamu saya kasih tahu. Kamu di dunia itu saya ciptakan untuk jadi apa? Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu sebagai khalifah. Apa maksudnya khalifah? Wakil Tuhan. Wakil Gusti Allah. Pokoknya bumi tak serahkan ke kamu. Dah, mau diurus, mau di tanahnya buahnya silahkan pacul lo. Ya, itu mau buat pesawat atau buat apa silahkan. Pokoknya saya serahkan semua sama kamu. Nah, istilahnya itu wakil. Khalifah. Nah, tapi untuk buat gedung, buat apa itu kan butuh bekal. Caranya piye? Untuk jadi khalifah caranya gimana? Masa suruh ngurus bumi nggak tahu caranya? Maka apa yang dikasihkan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Loh, diajarin ilmu. Maka bekal terpenting dalam kehidupan kita itu ilmu, belajar. Pertama kali dicipta si Adam niku, yang dikasih itu bukan makanan, bukan kayak wahai Adam itu ada anggur enak makan ke anggurnya, ora. Karena buah sing apik tenan makan, ora. Di training sih, kamu itu dicipta untuk jadi khalifah, untuk jadi wakil Tuhan, wakil saya di muka bumi. Maka saya kasih bekal
Bekalnya apa? Ilmu pengetahuan. Maka 'allama Adam al-asma'a kullah, diajarin ilmu pengetahuan. Setelah Adam itu punya ilmu, lalu apa? Allah Subhanahu wa taala mengadakan konferensi yang kedua. Oh, rapat darurat. Semua malaikat dipanggil. Tuh kaget kabeh malaikat. Oh, apa iki? Dipanggil terus Gusti Allah. Panggil kabeh, semua dipanggil. Datang semua malaikat, jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Saking akeh malaikat. Triliun, wis triliun. Tebak sejauh mata memandang iku adalah malaikat. Lagi-lagi iblis diundang mendapatkan undangan khusus VIP. Wah, diundang iblis. Lainnya nggak ada yang diundang dari bangsa jin selain iblis. Datang sendiri yo. Lainnya malaikat semua. Untuk apa datang? Menyaksikan. Kalau bahasa Arab namanya munaqashah risalah ad-doktorah. Apa itu? Sidang disertasi. Oh, menyaksikan sidang disertasinya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam mau dites, mau diuji, sukses enggak dia belajarnya. Mulai Nabi Adam dipanggil, Adam, maju ke depan, maju ke depan. Yang menyaksikan siapa? Yang diundang malaikat semuanya, tambah satu iblis. Wah. Mulai sidang, pertanyaan pertama. Wah. Dites, diuji. Pertanyaan ditujukan kepada para hadirin, para penonton, para siswa, para santri. Mahada, ditunjuknya apa? Gunung. Wah. Malaikat orang ngerti jawabannya. What is this? Nggak ada yang tahu. Iblis nggak tahu juga. Adam, mahada. Ada jabalun. Wow, ini gunung. Wah, ngerti Adam, pinter temen. Iya. Soal pertama berhasil. Malaikat orang jawab. Wah, kayak malaikat ewan juta ada saya jawab. Iblis satu merengut. Tak ingin untuk harus jawab. Isi iblis itu karena ketika Nabi Adam masih mau diciptakan sudah ditendangin. Ini malu dia tapi ya. Pertanyaan kedua. Mahadha, diambillah debu. Wah, debu. Malaikat ditanya, siapa malaikat yang tahu? Mahadha, what is this? Malaikat nggak bisa jawab. Iblis berdiri, nggak bisa jawab juga. Sambil malu-malu iblis nggak bisa jawab. Tidak tahu ya Allah. Wahai Adam, mahadha, hadza turabun. Oh, bisa jawab, ini debu. Pertanyaan kedua sukses. Iblis semakin malu. Nek malaikat tuh biasa aja ngakui, saya bodoh ya bodoh, rasa jawab ya rasa jawab. Nah, iblis sudah mulai rasa egonya itu, aduh kok ini makhluk yang baru ciptaan tadi yang saya waktu nyiptanya saya lihat yo, ini kok lebih pinter ya. Udah mulai itu iri-irinya itu. Udah mulai timbul rasa dengkinya. Pertanyaan ketiga, mahadihi. Nah, lihatnya ke atas. Malaikat pun nggak tahu bisa jawab. Ini malaikat nggak bisa jawab, ya nunduk itu. La a'lam, la adri, nggak tahu ya Allah, nggak tahu ini apa. Iblis berdiri lagi, iblis nggak tahu juga. Makin merengut. Wah, aku dites terus di depan malaikat, izin aku terus. Nggak pernah bisa, saya malu saya. Gitu. Tidak tahu ya Allah, tapi nadanya semakin menunjukkan kemarahan. Saya nggak tahu sampai merengut iblis. Adam apa ini? Ini langit. Wah, ternyata Adam setiap ditanya selalu bisa. Maka apa yang kemudian yang terjadi? Karena Adam ini berhasil menjawab semua pertanyaan, sementara kalian wahai para malaikat dan iblis nggak bisa jawab. Karena Adam ini punya ilmu, saya kasih gelar Adam ini sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Wahai Adam berdiri, berdiri Adam. Wahai seluruh malaikat, iblis, beri hormat kepada Nabi Adam dengan cara sujud. Sujud semua, ngasih hormat kepada Nabi Adam.
Kalau zaman sekarang sujudnya gimana? Hormat, gerak. Ya kan? Zaman dulu enggak. Hormatnya apa? Sujud, sujud semua. Ada yang satu aja nggak mau sujud, berdiri aja. Iki sopo, nggak mau sujud. Ternyata siapa? Iblis. Ditanya sama Allah, iblis, saya perintahkan kalian semua itu tak sujud. Semuanya sujud, lah kok kamu berdiri sendiri ini kenapa? Katanya. Mulai iblis. Ngapain saya sujud? Lu kok ngapain? Ini perintah saya. Itu si Adam itu, saya tahu diciptakannya dari apa. Saya melihat katanya. Dari tanah saya injak terus, saya tendangin terus. Saya itu tahu diciptakan dari apa, dan saya itu diciptakan sebelum Adam. Ngapain saya hormat sama dia? Sombongnya minta ampun. Karena rasa sombongnya itu Allah murka. Wahai Adam, kamu ini telah menolak perintahku, kata Allah. Ini perintah saya, tapi kamu nggak mau menaati perintahku, pergi kamu dari sini. Diusir dari surga. Kenapa Adam sampai diusir? Karena dia iri kepada Nabi Adam yang punya ilmu. Nah, jadi punya ilmu itu muhtaram, terhormat. Malaikat semuanya itu sujud kepada Nabi Adam, bukan karena Nabi Adam kaya raya, itu bukan. Bukan Nabi Adam itu punya pesawat, enggak, bukan. Punya rumah yang hebat, enggak. Tapi diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam karena Nabi Adam punya ilmu. Maka kita harus belajar yang semangat. Biar punya ilmu, biar semua tunduk kepada kita, menghormati kita. Karena manusia itu ketika berilmu terhormat. Saya dulu ketika kecil, zaman dulu, menteri menristeknya namanya Habibie. Kalau ditanya anak kecil itu, kamu cita-citamu jadi apa, Dek? Wah, kayak ingin seperti Habibie. Wow. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa? Cita-citanya jadi apa, Dek? Pengen kayak Raffi Ahmad. Wah, artis kan. Pengen jadi YouTuber. Wah. Ya beda. Kalau dulu cita-cita jadi Habibie, teknokrat, wong sing pinter, kan gitu. Dan kita belajar itu kapan dan dimanapun. Dulu banget. Nabi Musa itu pernah mengajari Bani Israel, ajarin suatu tempat. Lagi diajarin gini tentang ciptaan Allah, tentang bumi, bulan, alam raya yang luar biasa. Murid-muridnya Nabi Musa takjub, Masya Allah, pinternya Nabi Musa, hebat Nabi Musa itu, luar biasa. Akhirnya ada yang nyeletuk, wahai Nabi Musa, engkau ini luar biasa hebatnya, wahai Nabi Musa. Ada nggak orang yang lebih pandai, lebih pintar dari engkau? Nabi Musa merasa, saya kan Nabi, saya mesti paling pintar dong, gitu kan? Wong saya Nabi. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Musa, siapa bilang kamu lebih pintar? Sekarang karena kamu merasa bahwa kamu tuh lebih pintar daripada yang lain, pintar dewi sandonyo, saya perintahkan kepada kamu, sekarang kamu harus nyantri lagi. Loh, Nabi Musa kok nyantri? Jadi yang nyantri bukan cuma kita, Nabi pun suruh nyantri, suruh belajar lagi, karena ngerasa lebih pintar, ngerasa sudah pintar. Maka kita nggak boleh ngerasa udah belajar, udah mendapat gelar S1, S2, S3, S2, enggak. Sudah ilmunya ada profesor gitu kan. Terus ngerasa paling pintar, nggak boleh. Nabi pun ditegur ketika merasa paling pintar. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Musa, silakan kamu cari guru di daerah yang dekat laut sana. Cari guru. Pokoknya kamu harus belajar. Ciri-cirinya gimana gurunya? Pokoknya luru, bawa ikan, nanti ikan akan menunjukkan kepadamu siapa guru kamu. Akhirnya Nabi Musa minta izin ke santri-santrinya. Ngomong ke santrinya apa? Wahai para santri-santri saya ini gara-gara tadi ngerasa paling pinter dewi, karena saya Nabi, akhirnya saya ditegur oleh Allah. Saya minta izin, saya disuruh nyantri lagi. Kemana? Gak tahu, pokoknya saya disuruh nyari kiai. Maka saya minta kepada murid saya satu orang, namanya Yosha bin Nun. Wahai Yosha bin Nun, murid terkasih saya, murid yang dekat banget sama Nabi Musa, kamu ikut sama saya. Itu di belakang ada ikan satu, tolong bawa ikan, taruh di ember. Nanti ikan akan menunjukkan siapa kiai saya.
bawa ikan, mulai siap-siap bawa bekal. Besok pagi-pagi Bunda habis subuh berangkat. Bingung pokoknya ke daerah mana ya. Katanya di dekat sungai, di dekat laut. Akhirnya jalan 1 hari, 2 hari hanya untuk apa? Belajar nyari guru, nyari kiai. Nabi loh. Ini Nabi yang suruh nyari guru, suruh belajar, suruh nyantri. Susah nyari gurunya. Nah, kalau sekarang tinggal ke sini ke MBS ini dapat langsung ustadz-ustadznya ada. Ini Nabi Musa nggak tahu namanya kiainya siapa, nggak dikasih tahu sama Allah. Nama kiainya siapa nggak dikasih tahu. Pokoknya cari sana, pusing, putar berhari-hari sampai bekalnya habis, nyari bekal lagi. Untuk apa? Nyari guru gara-gara merasa sudah pinter. Sampai di suatu kali malam-malam ikannya itu loncat. Nabi Musa sama Yusuf bin Nun ketiduran, capek, jalan berhari-hari, lelah, disuruh nyari kiai, belum dapat. Akhirnya ketiduran, pas turun di waktu malam-malam itu ikannya loncat jalan-jalan, menunjukkan di mana gurunya. Nabi Musa nggak tahu tidur, bangun tidur pagi-pagi, langsung pergi sama muridnya, yuk kita cari lagi gurunya. Nabi Musa lupa, biasanya setiap pagi, setiap saat itu nengok ikan, oh ikannya masih. Jalan lagi, oh ikannya masih. Berarti kan petunjuknya masih jauh, belum ada petunjuk ini. Jalan aja sampai sore, baru melihat udah capek, istirahat dulu. Baru nengok ke ember, loh ikannya kok ngono? Ikannya gak ada nih, Nabi Musa ikan gak ada nih. Akhirnya Nabi Musa kaget, wah ini mesti sudah kelewatan kita ini. Tempatnya di mana ini tempat? Kita susuri tempat yang tadi kita lewat. Mesti kelewatan ini, mesti kelewatan. Akhirnya dia pulang lagi nyari, nyusuri tempat di mana kira-kira ikan tadi loncat. Dipikir-pikir, jangan-jangan pas tadi malam ketiduran ikannya loncat, jangan. Akhirnya ke tempat situ lagi. Bener, sampai situ ternyata ada seorang yang berbaju putih, jenggotan, pakai tongkat sedang berdiri. Wah, jangan-jangan kiai ini. Jangan-jangan ini kiai yang diminta oleh Allah untuk saya belajar, untuk nyantri. Akhirnya mendekati kepada orang tua tersebut dan mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Orang tua tadi itu langsung tahu, kamu pasti Musa. Kaget Nabi Musa, berarti bener lagi. Ini pasti orangnya nih. Ini orangnya nih. Benar saya Musa deh. Ngapain kamu kesini deh? Saya diperintah Allah untuk berguru pada jenengan. Langsung Nabi Musa jabat tangan, cium tangan kepada siapa? Orang tua sepuh yang jenggotan tadi itu. Wahai kiai, engkau pasti kiai yang Allah ilhamkan kepada saya, yang Allah perintahkan saya untuk berguru pada jenengan. Wahai Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Saya diperintahkan untuk nyantri kepada jenengan. Usut punya usut, kiai ini namanya Nabi Khidir. Ada yang bilang Nabi Khidir, ada yang bilang bukan Nabi, orang soleh, orang pinter. Nabi belajar kepada bukan Nabi. Nabi Khidir, andai pun Nabi, dia bukan Rasul. Khidir itu bukan Rasul. Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Tapi suruh nyantri lagi kepada seorang Nabi. Jujur, Nabi Khidir derajatnya lebih rendah dong dengan Nabi Musa. Oh enggak, di sini hanya menunjukkan bahwa kita di dalam belajar itu tidak boleh merasa puas. Harus belajar terus-menerus. Nabi Khidir pun boleh kamu nyantri ke saya. Dengan syarat, ada syaratnya. Kalau biasa kalau di sekolah syaratnya apa? Kalau mau belajar syaratnya satu, bayar uang administrasi, bayar uang gedung, SPP, seragam. Yang ini apa syaratnya? Kamu kalau mau belajar dengan saya, ada syaratnya. Siap, apapun syaratnya saya penuhin. Siap, kata Nabi Musa. Karena ini perintah Gusti Allah, harus siap. Syaratnya cuma satu. Wah, Nabi Musa seneng nih. Syarat siji itu gampang mesti. Apa syaratnya? Jangan banyak tanya.
Itu aja. Jangan banyak tanya, titik. Wah gampang nih. Caranya ternyata cuma nggak boleh banyak tanya tok. Baik, kita akan mulai belajar kata Nabi Khidir. Ayo ikut saya. Ikut. Karena di situ ada dekat laut, mari kita naik kapal. Kebetulan ada kapal yang biasa disewakan naik kapal gitu kan. Kapalnya nggak terlalu gede, kapalnya juga nggak bagus-bagus amat. Mari kita naik kapal ini gitu. Kita akan pergi ke pondok saya. Punya pondok ini Nabi Khidir. Berjalanlah Nabi Musa dengan sangat sopan sebagai seorang santri. Diam, nggak berani banyak tanya. Pokoknya ngikutin aja. Nabi Khidir ngomong apa ikutin aja. Santri nggak boleh nggak boleh banyak bantah. Nabi Khidir itu syaratnya satu, kalau Nabi Musa nggak boleh ngeyel, nggak boleh banyak bantah. Nah santri sering banyak bantah orang sukses. Nabi Musa ya lihat nanti Nabi Musa apa yang dilakukan Nabi Musa coba. Jalan naik kapal, sudah mau sampai, tiba-tiba Nabi Khidir itu apa? Kapal kan zaman dulu kapalnya itu pakai apa? Pakai layar. Nggak kayak sekarang pakai nyampe kan? Nah, zaman dulu pakai layar. Tahu-tahu layarnya itu dirusak. Ada kayak rumah tutupnya itu, biar kalau hujan nggak kehujanan, dirusak. Nabi Musa langsung, ini gimana nih? Ini apa? Macam mana nih katanya? Ini gimana nih kok dirusak? Pertama Nabi Musa mau diem, kok dirusak? Ini kan bukan kapal kita ini. Ini kapal orang nyewa lagi kita, dirusak lagi gitu. Nabi Musa langsung protes, wahai kiai, kok ini kapal orang kok dirusak? Wahai Musa, kamu telah melanggar satu syarat. Syaratnya apa waktu kamu syarat utama menjadi santri? Jangan ngeyel, jangan banyak tanya. Sekarang sudah nanya. Kaget Nabi Musa, oh iya ya. Saya kan tadi nggak boleh banyak nanya, sudah nanya sekali ini melanggar ini. Takut Nabi Musa ini satu pelanggaran dapat hukuman. Wahai Musa, ini peringatan pertama katanya. Kalau kamu ngeyel lagi, kita akan lihat hukumannya. Oh Nabi Musa diem dah turun dari kapal. Dari kapal jalan itu kan. Lihat anak bermain. Nabi Musa senang bocah kok bermain, pada lari-lari, pada main patah umpet. Satu orang malah duduk aja, main apa? Lato-lato. Senang Nabi Musa lihat wah main lato-lato bocahnya. Dideketin sama siapa? Sama Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dikiranya Nabi Khidir mau pinjam lato-latonya. Kok enak banget kan? Ternyata sampai situ dibunuh orangnya. Kaget Nabi Musa. Yang lain lari semua. Gimana nih, Anda ini gimana nih? Ini anak gak berdosa kok dibunuh nih, gimana nih? Pelanggaran yang kedua, kartu kuning. Saya bilang apa? Tak boleh ngeyel, banyak protes. Sudah 2 kali. Sekali lagi kamu ngeyel, banyak tanya, putus dari saya, nggak boleh ikut saya, nggak boleh nyantri di sini. Saya coret. Diem langsung Musa, ketakutan. Wah satu lagi pokoknya kalau jalan begini ya, jangan sampai ngomong, diem aja pokoknya. Pokoknya bagaimana caranya pokoknya caranya gimana supaya nggak protes loh, diem dong. Nah, jalan lama-lama kok sampai sore, sampai malam belum makan, kuryuk perut sakit, lapar, haus. Akhirnya punya inisiatif, wahai kiai, bagaimana kalau kita minta makan kepada penduduk penduduk desa kampung ini? Boleh. Akhirnya mulai ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mohon maaf, kami itu musafir pesanan jauh, ada nggak 1-2 makanan, kita lapar. Toko-toko jual makanan, jebret, tutup pintunya. Kaget Musa. Waduh, jual makan kok sedikit langsung ditutup pintu. Ke tempat lain, ketuk, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dibukain, assalamualaikum, tempat lain lagi, sampai satu kampung ternyata
Kalau nggak dibukain tapi ditutup lagi karena dianggap pengemis. Pengemis teko jalan makan tok, ya kan? Teko-teko cuma jual makan. Jual Nabi Khidir lihat rumah kok reok, gitu kan? Di rumah kok reok. Ya Musa, bantu saya. Bantu apa wahai Kiai? Benerin rumah ini. Gitu. Kaget ya Musa. Kita ini satu-satu datangin rumah kelaparan minta makan. Kalau nggak diusir, dikata-katain, dianggap pengemis, ini malah kita membantu bangun rumah orang ini gimana sih? Nabi Khidir sudah mau marah nih, tapi sabar, tunggu dulu. Pokoknya ikut kata saya, bangun. Akhirnya setelah dibangunkan, jadi rumah bagus, baru Nabi Khidir bilang, wahai Musa, ini kamu telah melanggar 3 kali kartu merah. Kaget Nabi Musa, kok kartu merah? Nah tadi protes. Saya akan bilang tidak boleh protes. Sekali saya toleransi. Kedua, tak kasih kartu kuning. Ini sudah ketiga, kartu merah. Mulai saat ini kamu tidak boleh nyantri dengan saya. Kaget Nabi Musa. Aduh, gitu ya. Gara-gara banyak protes. Maka santri nggak boleh banyak protes. Mulai kalau ada aturan nggak boleh ngerokok, ya lakukan. Nggak boleh ngerokok. Nggak boleh sering keluar. Ya nggak boleh, saya ikuti aja. Tiap hari harus bicara bahasa Arab, ya ikuti ngomong bahasa Arab. Suruh bicara bahasa Inggris, ikut bahasa Inggris. Ngapal Quran, ngapal Quran. Manut ngendikane Kiai. Ikutin aja kata Kiai, pasti untuk kebaikan kalian. Sama Nabi Musa itu juga nggak belajar ngeyel akhirnya di DO. Nggak boleh belajar lagi kepada Nabi Khidir. Baru Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sekarang saya kasih tahu ya. Kenapa waktu itu yang pertama kita naik kapal itu kok saya hancurkan kapalnya? Karena di dekat sana itu kamu nggak lihat, saya melihat. Itu di sebelah kanan kamu itu di beberapa meter itu, ada yang sembunyi itu rampok itu. Rampok itu kalau melihat kapal ini bagus, ini kita bukan hanya kapalnya yang diambil, kita semuanya bisa dibunuh. Hartanya mau diambil sama dia, makanya sebelum itu terjadi saya hancurin. Rampoknya juga mikir, kapal udah rusak kayak gitu, pasti orang-orang sini ditinggalin, nggak jadi. Yang kedua yang saya bunuh itu dia punya orang tua orangnya soleh, saya takut nanti dia ini ketika besar membahayakan, menyesatkan orang tuanya, sehingga nanti orang tuanya kufur. Itu atas perintah Allah, maka saya lakukan itu. Yang ketiga, ini rumah yang sudah kita bangun karena ini milik anak yatim. Orang tuanya sangat soleh. Di bawah tanah ini itu ada harta terpendam milik orang tuanya. Saya ingin anak ini nanti besar mengetahui di sini ada harta orang tua biar dia manfaatkan. Manduk Nabi Musa. Ternyata semua yang dikatakan oleh kiainya yang menurut dia waktu itu jelek, ngapain peraturan ngerokok, enak rokok, enak. Ternyata demi kebaikan dia. Ternyata itu merupakan peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan kebaikan santri. Ngertinya kapan? Jauh keluar pondok baru tahu, oh iya ya, untung dulu saya itu di pondok dibiasakan sholat malam ya. Untung saya dibiasakan ngomong bahasa Arab ya. Dulu pada waktu di pondok nggak seneng, masa tiap malam saya dihukum? Masa setiap malam diumumin pelanggar bahasa, pelanggar ibadah. Wah, yang suka sering terlambat sholat, nama satu Ahmad, suruh berdiri di depan, ngaji, angkat kaki, waduh, repot, nggak seneng, nggak suka. Itu waktu di pesantren. Setelah keluar pesantren, ternyata manfaatnya luar biasa, seneng. Ya. Jadi itu baru tahu Nabi Musa ternyata peraturan yang dibuat oleh kiainya itu memang tujuannya untuk mendidik Nabi Musa. Maka tak boleh kita kemudian selalu merasa pinter. Meskipun kita sudah belajar, banyak ngaji, sampai doktor, sampai profesor. Nah, dikit lagi lah, biar gak kebanyakan. Ayat yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Suruh baca. Hanya santri kan kerjanya nulis dan baca. Iqra artinya apa? Suruh belajar. Kalau Muhammadiyah memahami Iqra itu bukan hanya membaca. Baca itu kan harus ada tempat membacanya.
harus ada sarana membaca. Maka kemudian dibangun pondok pesantren, dibangun sekolahan, dibangun universitas supaya kita bisa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan ayat pertama yang turun bukan sholatlah kamu wahai umat Islam, bukan. Berpuasalah kamu sekalian wahai umat Islam, sholat malamlah, sedekahlah yang banyak. Enggak. Bayangkan, padahal sholat itu sangat penting, sehari 5 kali, tapi ayat yang pertama turun bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah untuk sedekah, tapi perintah untuk membaca. Untuk apa? Sekolah. Makanya sekolah kemanapun harus sekolah, nyantri. Bismillah, nanti lulus dari sini bisa lanjut langsung ke Al-Azhar. Amin. Ya. Sing melek-melek nanti ke Al-Azhar, sing turu insya Allah juga ke Al-Azhar. Ya, sing turu kan. Ya. Ayat yang pertama Iqra. Waktu pernah terjadi kejadian apa? Perang Badar. Oh, perang Badar. Waktu terjadi perang Badar itu jumlah tentara muslim kisaran 300-an. Jumlah tentara kafir Quraisy 1000-an. Pertempuran terjadi di lembah Badar antara dua kekuatan besar. Satu kekuatan kecil 300 ngelawan 1000. Tapi yang 300 ini dengan izin Allah dapat memenangkan pertempuran. Banyak orang kafir yang terbunuh, diantaranya Abu Jahal. Sebagian besar menjadi tawanan. Tawanan perang orang Quraisy ini dibawa ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya, dengan Abu Bakar, dengan sahabat Ali, dengan sahabat Umar dan lain sebagainya, ingin memutuskan ini tawanan perang ini mau diapain ini. Umar tegas, wahai Rasulullah, ini tawanan perang, ini orang Quraisy. Dulu ketika engkau di Mekah, mereka ini yang menghalangi dakwahmu, mereka yang menghinamu, mereka yang menyakitimu, dan mereka pula yang mengusirmu dari Mekah sehingga engkau harus hijrah ke Madinah. Hukuman mereka yang layak adalah bunuh. Umar tegas. Apa kata Abu Bakar? Kalau menurut saya wahai Rasulullah, mereka benar, mereka ini yang mengusirmu dari Mekah, mereka yang menghinamu, yang menghalang-halangi dakwahmu. Tapi kan mereka itu kerabatmu ya Rasulullah, mereka kan saudara-saudaramu ya Allah, ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita memanfaatkan mereka saja? Rasul tanya, buat apa? Cara memanfaatkan mereka itu bagaimana? Ya Rasulullah, mereka ini bisa baca tulis. Banyak anak-anak Madinah yang masih kelas TPA, yang baru masuk SD, umurnya 8, 9, 10 tahun, yang belum bisa baca tulis. Suruh aja mereka mengajari mereka baca tulis, ngajari Iqra. Biar mereka bisa membaca dan menulis. Nanti setelah selesai baca tulis, biarkan mereka pulang ke Mekah. Dari dua pendapat ini, satu pendapat Umar yang mengatakan tawanan ini udah bunuh aja semuanya. Satu pendapat Abu Bakar, janganlah, suruh mereka jadi guru. Rasul memilih pendapatnya Abu Bakar yang menyatakan bahwasanya orang-orang Quraisy menjadi gurunya para anak-anak TPA di Madinah, ngajar baca tulis. Jadi luar biasa yang dijadikan pertimbangan Rasulullah, yang dipilih Rasulullah adalah mengajari ilmu pengetahuan. Cerita terakhir, biar semangat kalian belajar bahasa asing. Suatu hari Rasul itu posisinya kan sebagai Rasul dan sekaligus sebagai kepala negara. Sering datang surat dari Najran, dari orang Yahudi, dari mana-mana, surat kenegaraan. Kalau orang Yahudi kirim surat ke Rasulullah menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Lama-lama ketika sering menggunakan bahasa Ibrani kan butuh penerjemah. Orang mau Islam dilalai, kebetulan nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Rasul mikir, ini bahaya ini.
Masa kita harus selalu menggunakan penerjemah? Kalau terkait dengan surat rahasia bagaimana? Ketahuan rahasia negara. Trik-triknya kita sebagai seorang Islam ketahuan sama orang Yahudi. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Wahai Zaid, datanglah ke sini kamu. Datang, wahai ya Rasulullah, hadir. Ini kita sering mendapatkan surat kenegaraan dari orang Yahudi. Nulisnya pakai bahasa Ibrani. Kita selalu butuh penerjemah. Ini bahaya. Saya tugaskan kepada kamu, wahai siapa? Zaid bin Sabit, untuk sekolah belajar bahasa Ibrani. Akhirnya belajar bahasa Ibrani selama 11 hari. Cerdasnya luar biasa. 11 hari aja belajar bahasa Ibrani, bisa langsung. Artinya apa? Kita itu harus sering-sering belajar bahasa asing. Belajar bahasa Inggris itu sunnah. Sunnah itu kan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, diucapkan oleh Rasul, disetujui oleh Rasul. Itu sunnah. Zaman dulu yang bahasa Ibrani karena itu kebutuhan mendesak masyarakat Madinah pada waktu itu. Kebutuhan kita sekarang belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Maka belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris itu sunnah yang sangat berpahala. Pahalanya besar belajar bahasa Inggris. Maka semangat naik bahasa Arab supaya kita paham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Inggris supaya kita berinteraksi di dunia global, di internet, di mana-mana. Siapa tahu nanti ada yang bisa melanjutkan ke Inggris, ke Australia, ke Amerika. Amin. Sudah punya bekal bahasa Inggris. Sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah hadis Nabi yang tertulis di dalam kitab Lubabul Hadis. Ini hadisnya sederhana tetapi sangat indah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'inqi alfi raqamatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Qala, berkatalah siapa Nabi SAW li Ibnu Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka duduk kamu itu wahai Ibnu Mas'ud, duduk di masjid sini dengerin pengajian saatan sebentar, datang sebentar, duduk, pergi kencing, pulang makan. Bentar doang, duduk doang itu. Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Nah, kayak kita ini. La tamassu qalaman, enggak nyentuh pulpen, enggak bawa pulpen, pulpen ini hilang. Pulpen ini ketinggalan. Wala taktubu harfan, enggak nulis, sudah pulpennya ketinggalan, enggak bawa buku, enggak mau nulis ringkesan, malah turu. Wah, ngorok. Karena semalam ya bangun jam 2:30, jam 3 sholat malam, akhirnya pas pengajian nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, malah ngorok. Tapi apa kata Rasul? Itu khairun laka, lebih baik. Wah, orang apa-apa lah kalau saya gitu, saya datang aja nggak apa-apa, nanti saya tidur nggak apa-apa. Karena itu lebih baik. Dari apa? Min itqi alfi raqabatin, dibandingkan engkau membebaskan 1000 budak. Kalau satu budak, zaman dulu ada budak, gampangnya itu sedekah lah. Satu budak itu harganya katakanlah 1 miliar. Kalau 1000 budak 1 triliun. Datang dari pesantren ke sini langsung tidur. Bangun-bangun ceramahnya udah selesai. Itu lebih bagus daripada sedekah berapa? 1 triliun. Enak men ya. Pahalanya banyak. Wah. Astagfirullah, sekalian ke sini bawa bantal sama kasur. Wa nadharuka ila wajhil alimi, dan engkau memandang wajahnya orang alim, itu apa? Khairun laka, lebih baik bagi kamu, min alfi farasin, dari 1000 kuda,
tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Ngelihat kok terus turun tidur lagi. Harus tidur lihat turun lagi. Itu sekali pandangan tuh. Itu lebih baik daripada sedekah berapa? 1000 kuda. Satu kuda harganya berapa? Kata-kata 50 juta. 50 juta kali 1000. Wah, siapa yang punya duit segitu sih? Sekarang, wah sekaya raya. Ini cuma melihat kedip, ngantuk lagi, tidur lagi, ngorok lagi lanjut. Itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Enak men, enak. Orang thalabul ilmi itu enak. Orang menuntut ilmu itu enak, pahalanya banyak. Nah, wassalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Engkau mengucapkan salam, Kiai, assalamualaikum, jabat tangan. Salam kok, assalamualaikum Kiai. Itu lebih baik dari kepada engkau ibadah sunnah, sholat sunnah rakaat berapa? 1000 tahun. Kapan siapa yang umurnya 1000 tahun? Orang nono. Kita umur 50 tahun sudah lemah, 60, 70, 80 tahun, 90 tahun sudah. Kalau ngomong sudah batuk-batuk kan? Enggak nyampe umur kita sedikit, paling batas 120 tahun sudah tua banget. Kalau Allah berikan umur panjang. Nah, ini ibadah 1000 tahun, sholat sunnah terus, nggak kerja di masjid terus. Tapi hanya dengan mengucapkan assalamualaikum Kiai, gitu doang. Itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 tahun. Artinya apa? Bahwa menuntut ilmu ini luar biasa pahalanya besar. Makanya kita harus semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk belajar. Ini biasanya yang semangat belajar itu ibu-ibu. Saya kalau ngaji di mana-mana itu yang penuh itu ibu-ibu. Nah, di sini yang full ibu-ibu sampai luar itu. Hanya bapak-bapak sini masih kosong tuh kan. Ya. Zaman Rasul sama dulu. Zaman Rasul kalau ngaji yang penuh itu ibu-ibu yang di belakangnya. Ya. Jadi semangat kita belajar, mudah-mudahan dengan belajar ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa bihi. Karena kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah ketika kita meninggal masih dapat transferan pahala. Udah meninggal, sudah dikubur, sudah jadi tanah, sudah jadi tengkorak, pahala terus mengalir. Kenapa? Karena waktu hidup dapat ilmu, akhirnya dia ngajari ke anaknya Iqra. Akhirnya anaknya bisa baca Fatihah, baca Iqra. Nanti anaknya itu ngajarin ke temannya Iqra. Temannya nanti ngajarin lagi Iqra. Gara-gara ngajarin satu Iqra, pahalanya terus ngalir. Nanti di akhirat dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan datang sini. Kamu tahu nggak itu rumah siapa? Masya Allah, ya Allah, rumah bagus banget. Gedungnya luar biasa, Pak, istana. Punya siapa itu ya Allah? Ya itu punya kamu. Pakai. Loh, punya saya kok bagus banget. Perasaan saya dulu amal saya biasa-biasa aja. Iya, dulu kamu di dunia pernah ngajarin Iqra. Masya Allah ngajarin Iqra toh. Iya, ngajarin Iqra, sekarang itu pahalanya kamu itu. Itu hadiahnya. Karena pahalamu kamu ngalir terus, uang transfer ngalir terus, akhirnya banyak bisa beli rumah di surga. Enak ngaji. Maka kita harus selalu semangat ngaji, thalabul ilmi, supaya mendapatkan ilmu yang yuntafa bi, bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.